Adabul masajidi utawi iki iku mertelake pira-pira adabe masjid. Al masajidu utawi pira-pira masjid iku buyutullahi omahe Gusti Allah Ta'ala. Oke. Ini penisbatan masjid kepada Allah. Maka biasanya awake dhewe ngarani masjid iku omahe atau daleme Gusti Allah. Ning boten berarti Allah itu bertempat tinggal di masjid, tapi di sini adalah menunjukkan makna takrim kalih makna tasyrif. Jadi makna memuliakan suatu tempat sehingga tempat itu kemudian dinisbatkan milik Allah. Atau misalnya kayak bulan Allah, Syahrullahi Al-Muharram. Bulan Muharram itu adalah dikenal dengan bulannya Allah. Maksudnya adalah karena di situ mengandung makna takrim kalian makna tasyrif, makna memuliakan. Sama masjid itu ya, karena masjid itu adalah tempat yang mulia, ya kan? Bahkan tempat paling dimuliakan di bumi itu ya masjid. Jadi tempat yang dimuliakan, tempat yang paling dimuliakan Allah itu ya masjid. Maka karena ada makna takrim wa tasyrif, maka kemudian masjid itu dinisbatkan milik Allah, buyutullahi, rumahnya Allah. Lah masjid itu apa? Masjid itu rak jamak saka masjid. Nah, masjid itu tempat sujud, nah, makna bahasanya kan ngoten. Tapi kemudian makna masjid secara istilahi ini yang kemudian tidak disepakati oleh para ulama. Ya. Maka kemudian ada pembedaan makna masjid secara khusus dengan makna secara umum. Karena makna secara khusus itu karena memang masjid dalam arti tempat untuk digunakan untuk ibadah-ibadah khusus seperti sholat, kemudian zikir, membaca Quran, itu masjid dalam pengertian difungsikan untuk kegiatan ibadah khusus. Tapi kemudian ketika itu dimaknai masjid itu adalah tempat untuk bersujud atau tempat dilaksanakannya sholat atau membaca Quran, terus misalnya ada pertanyaan, saya ini misalnya ono WC ini masjid, itu masjid atau dudu? Nah itu kan pertanyaan yang kadang sulit untuk kita jelaskan. Atau misalkan halaman masjid, dan halaman itu adalah tanah wakaf misalkan, tanah yang diwakafkan tapi difungsikan untuk halaman masjid, atau tanah yang difungsikan untuk WC ini masjid, itu masjid atau dudu? Kalau diartikan masjid dalam pengertian khusus, dalam arti untuk ibadah khusus, ya itu bukan masjid. Maka misalnya awake dhewe iktikaf kok iktikaf ning WC masjid, itu ya tidak bisa dikatakan iktikaf. Misalnya ning masjid terus tapi mlebu WC suwi, ngopo iktikaf, ya tidak bisa dikatakan iktikaf. Iktikaf ya kudu ning jero. Nah, gitu. Tapi kemudian ketika dimaknai secara umum, misalnya awake dhewe sedekah kanggo pembangunan WC masjid, itu jariyah atau bukan? Ya jariyah. Jadi kan di sini ada dualisme makna ketika kita memaknai apa itu masjid. Maka masjid dalam pengertian khusus atau masjid dalam pengertian pemanfaatan secara umum. Atau misalnya awake dhewe wakaf kanggo halaman masjid, itu bisa jariyah atau bukan? Ya tetap dikatakan jariyah, karena meskipun di halaman itu fungsinya untuk parkir, ya kan, bukan untuk sholat, tapi kan wong rono parkir di situ tujuannya adalah untuk sholat, sehingga menjadi fasilitas untuk sholat. Sama ketika uang yang digunakan untuk pembangunan WC itu ya tetap jariyah, karena orang untuk sholat ke masjid itu kan butuh sesuci. Orang sesuci di WC, kemudian buang air kecil di sana, kemudian wudhu, ya itu kan, maka itu menjadi bagian dari masjid. Maka pernah ya, dan juga sering saya kira perdebatan atau bahkan sebagian orang itu tidak mau menjariahkan sebagian uangnya untuk pembangunan WC, atau kadang protes, aku wakaf iki kanggo masjid kok malah jebule digawe WC. Itu kadang kan seperti itu.
Itu karena belum bisa memahami makna masjid dalam pengertian secara umum. Tapi secara khusus itu mau tempat yang digunakan untuk ibadah sholat, ibadah membaca Quran, untuk memperbanyak zikir dan sebagainya. Karena memang peruntukan masjid itu di samping untuk ibadah juga adalah untuk hal-hal sosial. Gitu. Kalau di zaman Nabi itu malah anak-anak atau para sahabat Nabi itu latihan memanah itu ya berada di masjid. Nah, cara dohire wong dolanan panah ning masjid itu ya kadang kurang etis. Tapi karena memang tujuannya itu adalah belajar memanah dan pada waktu itu memanah sangat dibutuhkan, maka ya tetap diperbolehkan. Ini. Terus al-masajidu buyutullah. Wa man mongko utawi sapane wong ulika kang gumantongake ulika kang den gumantongake apa kalbu atine man biha kelawan al-masajid adallahu mongko paring iyup-iyupan ing man sapa Allah Gusti Allah fi dhillihi ing dalem pangiyup-iyupane Gusti Allah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat kama fil hadisi kama kaya keterangan fil hadisi kang ana ing dalem hadis. Ini hadis saka Abu Hurairah yang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok atau 7 golongan yang nanti di yaumul qiyamah itu akan dinaungi oleh Allah, ya kan, dimana yaumul qiyamah itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Maksudnya naungan itu perlindungan, ya kan, diantaranya adalah imamul adil, ya kan, seorang pemimpin yang adil gitu. Kemudian misal ada lagi orang yang cinta karena Allah, berpisah karena Allah gitu. Itu orang pemuda yang digunakan masa mudanya untuk beribadah atau untuk ketaatan gitu. Nah, yang dibahas di sini adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa terikat kuat dengan masjid. Imam An-Nawawi niku hadis niku ndawuhake maksude mu'allaqun qalbuhu iki mesti sadidul hub. Jadi cintanya kepada masjid itu sangat kuat. Jadi wis pokoke atine iki nek ora ning masjid iku ketoke kaya ora marem. Jadi cara salat iku nek salate ora ning masjid niku ora puas. Iku namanya qalbu mu'allaqun bil masajid. Atau paling tidak sehari itu kalau tidak ke masjid itu kok rasanya hampa. Itu namanya qalbu mu'allaqun bil masajid. Nah, itu nanti balasan yang diberikan oleh Allah akan mendapatkan perlindungan di yaumul qiyamah. Jadi, nah ini beberapa riwayat itu kan sebenarnya yaumul qiyamah itu kan matahari didekatkan di atas kepala kita. Maka saking panasnya itu kadang keringat itu seganggu pelangi. Karena cerita-cerita kan seperti itu. Tapi terkhusus untuk 7 kelompok atau 7 golongan tadi, dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan, diiup-iupi. Senajan srengenge itu sangat dekat, sangat panas, tapi terkhusus untuk 7 kelompok tadi tidak merasakan kepanasan. Itu bagian dari fadilah atau keutamaan orang yang hatinya senantiasa cinta kepada masjid. Fayudlabu. Nah ini adab. Fayudlabu mongko den suprih apa al-masyu lumaku ilaiha maring al-masajid bistiyakin kelawan bronto. Bronto ki seneng. Ma'as sakinati hale sartani anteng wal waqari lan tenang. Nah, cara mbiyen maknane jatmiko tenang. Jadi lemplaku ning masjid iku ya ora kena celalaan, matane celalaan,
terus gerakane itu terus apa terus pokoknya orang teratur. Maka kalau ke masjid itu ya tenang, anteng, ojo gojek itu, mulutnya ucapannya dijaga, ojo cekakaan dan sebagainya. Karena itu adalah rumah Allah yang mengandung makna takrim dan tasrif tadi di awal. Bahkan ikut sebuah hadis itu bagaimana kalau seandainya kita itu tertinggal sholat, meskipun kita tertinggal sholat itu orang itu melayu, nek melaku cepet kena ning orang itu melayu. Jadi melayu senajan ngoyak sholat itu orang itu makruh. Kenapa? Nek awake dhewe melayu ngoyak jamaah iku kok ya umumnya wong nek melayu kan mesti kok terus ngos-ngosan, nafasnya menjadi tidak teratur. Lah ketika ngos-ngosan itulah maka sulit untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Maka dawuh Kanjeng Nabi wis pokoke ya teko sakinah wal waqar. Ya wis teko anteng biasa. Lha terus piye nek ana sing ketinggalan, nek ketinggalan garek ditambali utawa disampurnake sawise imame salam. Berarti ada imam jadi makmum masbuk ora masalah. Nak pengen ora masbuk ya lening masjid gasik kan itu. Begitu adzan langsung ndang budal ning masjid. Tapi kalau misalkan ya nyantai dan sebagainya kemudian tertinggal ya sudah tidak apa-apa. Kan ketinggalan sak rakaat kok nek imame wis salam garek teko nambahi sak rakaat. Ketinggalan 2 rakaat ya garek nambahi 2 rakaat dan seterusnya. Tapi memang adab ya kan sakinah wal waqar itu harus dijaga. Karena di samping awake dhewe nek kesusu tunggu nafase ngos-ngosan terus akhirnya sulit untuk mendapatkan khusyuk karena sholat itu kan nilainya itu kan ada pada kekhusyukan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ada pada kekhusyukan sholat itu. Maka khusyuk juga termasuk nek awake dhewe misale mlayu misalnya itu kan nanti menimbulkan suara kegaduhan ya kan. Iya nek wong siji nek sing mlayu ki wong loro wong telu dan sebagainya akeh itu kan akan menimbulkan suara kegaduhan yang mana itu akan mengganggu orang yang sudah masuk di dalam sholat. Itu malah nanti tidak baiknya di situ. Maka Kanjeng Nabi niku ndawuhake pokoke teko kon sakinah kon waqar. Nek misalkan nanti ada rakaat yang tertinggal ya garek teko dilengkapi disampurnakake begitu setelah imam salam. Nah sing apik ya begitu adzan wis ning masjid atau malah justru sadurunge adzan wis ning masjid. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat di zaman dahulu seperti itu. Wa dukhuluha lan manjing ing masjid bil yumna kelawan sikil tengen. Ma'a tandhifina alaihi hale sartane bersihake sandal lorone man kharijaha ing jabone ing dalem jabone al masajid. Ini kembali lagi pada sebuah prinsip atau dasar ya kemarin yang pernah kita utarakan. Pokoknya prinsip dasar untuk melakukan suatu kebaikan itu dimulai dari yang kanan, atau sunnahnya adalah tayamun, mendahulukan yang kanan. Mau masjid itu adalah tempat paling mulia. Di luar masjid berarti secara makna takrim tasrifnya itu kalah dengan di dalam masjid. Karena di dalam masjid itu lebih mulia daripada luar masjid, maka ketika kita masuk masjid itu menggunakan kaki kanan. Nek metu karena kita keluar dari tempat yang lebih mulia menuju ke tempat lain yang kemuliaannya tidak lebih atau kurang, maka metune nganggo kiwa. Sebaliknya nek misalnya awake dhewe mlebu ning WC misalnya. WC kuwi identik dengan sebuah kotor, identik dengan sebuah najis, ya kan? Bahkan identik dengan kubuti wal khaba'ith. Maka ini kudu kan Allahumma inni a'udzubika minal kubuti wal khaba'ith. Saka kotoran termasuk saka setan
setan-setan jin yang bernaung di dalam WC itu. Maka ketika kita masuk WC karena dari tempat yang netral atau bisa dikatakan lebih mulia daripada di dalam WC, maka ketika masuk WC nganggo kaki kiri diwale. Nek metu karena kita keluar dari tempat yang kotor menuju tempat yang lebih bersih, maka menggunakan kaki kanan. Nah itu kaidahnya. Jadi setiap perkara di mana melakukan kebaikan itu adalah tayammum dengan mendahulukan yang kanan. Maka termasuk masuk masjid itu yang menggunakan kaki kanan. Terus ma'atan difina alaihi, dipastikan sandalnya itu bersih, tidak membawa kotoran apalagi najis. Nah ini kadang yang menjadi permasalahan baru di kalangan fikih-fikih modern. Jadi misalkan kayak tadi, kalau kita mengembalikan makna masjid tadi ya, misalnya tanah masjid yang digunakan untuk parkir, misalkan kadang kita parkir di tanah masjid dan kadang misalkan motor kita kotor atau motor kita ada najisnya. Nah, itu kan itu menjadi problem tersendiri lagi yang sampai saat ini kan belum ada solusi, dan secara hukum ya susah untuk ditentukan itu haram atau tidak. Itu kan tanahnya masjid yang diperuntukkan untuk masjid. Beda misalkan kalau tanah wakaf yang diperfungsikan untuk misalkan pertanian atau perkebunan itu jelas. Tapi nek misalkan memang awake dhewe ning masjid, parkir samping masjid dan tanah itu masih milik masjid, ternyata motor awake dhewe gopak najis utawa sandal awake dhewe gopak najis, itu hukumnya piye? Itu kan ya susah untuk tidak ya sampai saat ini susah untuk dijawab. Ya kan ada yang mengatakan wah aku ya nggowo najis ora entuk. Tapi nek misalkan dijawab ora entuk terus piye awake dhewe ning masjid mosok arep nyeker kan gitu. Itu problem. Tapi memang secara etika memang betul ma'atan difina alaihi kharija. Jadi kita memastikan bahwasanya sandal kita itu juga nadhifah, bersih. Maka kenapa masjid-masjid yang dulu, masjid-masjid dulu yang menjaga etika semacam ini itu kadang sebelum masuk atau area masjid itu ada keran atau tempat cuci kaki atau sandal, atau paling tidak ada sedikit parit atau kalen isine banyu. Jadi wong cara arep mlebu ning area masjid itu dia harus melewati genangan air, di mana genangan air itu berfungsi untuk menetralisasi kaki dari kotoran-kotoran apalagi najis. Soalnya kadang nek wis kadung sikile gopak najis engko terus mlebu ning masjid itu akan menyebarkan najis. Atau misalkan sikile najis tapi langsung masuk ning area tempat wudhu. Padahal tempat area wudhu itu kadang kalau sifatnya keran kan kadang ngarep, mancore ngarep. Sementara tempat kita berpijak atau kaki berpijak kan kadang tidak kita guyur. Lah itu kan kadang kaki wis gopak najis, misalkan kita karena dari luar terus neng tempat wudhu, terus tempat berpijaknya kaki tidak kita semprot atau tidak kita guyur dengan air, berarti kan kaki kita kadang masih membawa najis. Meskipun kaki kita sudah dibasuh saat wudhu, itu kan ketika wudhu, tapi kan tempat kita berpijak itu masih terkena najis, dan itu kemudian kita berjalan menuju dalam masjid, dan itu kan menyebarkan najis. Maka memang betul kan itu ma'atan difina alaihi. Jadi kita harus memastikan lah, atau paling tidak seandainya sandalnya itu yang terkena najis, itu adalah bagian-bagian yang tidak tersentuh dengan kaki kita. Misalnya ngisore itu ya rapopo. Jadi misalnya selama tidak dibawa masuk ke masjid. Tadi terlepas perdebatan tadi masjid itu tempat yang khusus atau tempat secara umum seperti tadi di awal. Wa qauluhu lan dungane sapa dungane man inda tuhuri nalikane mancing ing masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iki wis apal insyaallah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma Gusti Allah, iftah mugi panjenengan buka li kagem kawula Gusti
abawa barahmatik ing pira-pira lawange kawelasan panjenengan. Mugi panjenengan Gusti mbikak pintu-pintu kerahmatan panjenengan kagem kawula Gusti. Nah, kenapa kok di sini menggunakan rahmat? Karena tadi masjid itu mengandung makna mulia, takrim wa tasyrif. Masjid karena itu menjadi tempat untuk memperbanyak ibadah, untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak bacaan zikir, maka otomatis tempat yang digunakan untuk hal-hal kebaikan ibadah tadi ini akan senantiasa diberikan curahan kerahmatan. Maka pintu rahmat yang paling dibuka lebar itu adalah masjid. Nah, rahmat itu bentuk kawelasan Gusti Allah, dan banyak sekali bentuk-bentuk rahmat Gusti Allah yang diberikan di dalam masjid, dan banyak sekali cerita-cerita semacam itu. Kayak misalkan dulu di tsunami Aceh itu, misalkan Allah menunjukkan betapa luar biasanya masjid Aceh misalkan. Meskipun kena tsunami sedemikian rupa dahsyatnya, tapi ternyata masjid Aceh itu tetap berdiri kokoh. Itu di mana Allah menunjukkan sifat rahmatnya kepada umatnya. Atau pernah ketika di Wonosobo itu kan, di Wonosobo juga seperti itu. Jadi ada banjir bandang atau gugur gunung, tapi ternyata musola atau masjid kecil beserta dengan rumah bapak ustadznya itu tidak ada apa-apa, tidak kena apa-apa. Gitu. Ini contoh di mana bentuk rahmat Gusti Allah itu kadang ditampakkan. Itu yang tampak, apalagi yang belum ditampakkan tentu sangat luas sekali, karena rahmatullahi wasi'atun fid dunya wal akhirah. Kerahmatan Allah itu sangat luas di dunia maupun di akhirat. Itu harus menjadi sebuah keyakinan kita. Nah, awake dhewe kok pengen untuk sifat kawelasan Allah, yes pokoknya sesering mungkin untuk nungkolake awak ana ning masjid, mbah kanggo salat sunat, mbah kanggo apa jenengane zikir, atau kanggo deres Quran, mbah kanggo apa lan sak piturute sing penting apik. Nah, itu kita sesering mungkin untuk qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Wa ada'u tahiyatul masjid, lan nekani salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ki 2 rakaat, ya kan? Salat sunnah. Istilah tahiyatul masjid itu memang tidak ada di zaman Nabi, tapi secara praktek ada sejak zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi itu pokoknya dawuhe nek mlebu masjid kon salat 2 rakaat, ya. Aja pisan-pisan lungguh, ya kan, sadurunge salat 2 rakaat. Tapi memang istilah salatnya tidak disebut tahiyatul masjid. Istilah tahiyatul masjid itu adalah sebuah istilah yang dibuat-buat oleh ulama untuk mempermudah penamaan nama sebuah ibadah salat. Maka kemudian tahiyatul masjid. Maka nek kita kembali kepada dawuh Kanjeng Nabi mau pokoke aja pisan-pisan lungguh nek durung salat 2 rakaat, maka tahiyatul masjid itu sebenarnya secara fikih itu tidak harus salat khusus. Tapi wis pokoknya selama itu salat sunnah 2 rakaat di dalam masjid, ya kan, itu sudah dikatakan tahiyatul masjid. Gitu. Misalnya jenengan zuhur atau asar kan Arab jamaah ning masjid. Lah misalkan salat qobliyah zuhur atau qobliyah asar itu sudah dikatakan tahiyatul masjid. Itu secara fikihnya seperti itu. Kan itu. Ora kudu misalnya usolli sunata tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala, ora kudu. Ning nek misalkan Arab dipisah, tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri, itu juga tidak apa-apa. Itu nanti masuknya pada sholat mutlak. Nek misalkan kita sholat qobliyah sekalian kita niyati untuk tahiyatul masjid, itu tidak apa-apa. Itu secara fikih sah.
Karena memang di zaman Nabi itu tidak ada istilah tahiyatul masjid. Terus pokoknya nek mlebu masjid aja pisan-pisan nunggu sadurunge salat rong rakaat. Jadi istilah tahiyatul masjid itu seperti itu. Karena tahiyat itu artinya salam penghormatan. Jadi kita masuk masjid itu juga memberikan penghormatan kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah berupa masjid tadi dengan bentuk sholat. Sholat itu sebagai bentuk wujud penghormatan kemuliaan kepada masjid dengan 2 rakaat, boleh dengan dikhususkan niat tahiyatul masjid atau digabung dengan sholat sunnah lainnya. Yang penting 2 rakaat. Wa taslimu lan uluk salam. Jadi meskipun tidak ada orang, ini walau khola al masjidu minan nas, walau khola senajan sepi apa al masjidu masjid minan nasi saking menungso, li annahu karena sak temene masjid iku layah kalau ora bakal sepi apa masjid minal jinni saking jin wal malaikati lan malaikat. Senajan toh jenengan itu orang pertama yang masuk masjid, artinya di dalam masjid belum ada orang, iku nalikane masuk ya tetap ngucapke salam ya. Cuma nanti beda nek wis ana wong dan sekiranya salam kita itu didengar oleh orang yang sudah ada di dalam masjid, kita menggunakan salam sebagaimana umumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan umum. Tapi nek misalkan belum ada orang, itu afdolnya kaya muntahiyat kayak assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi podo nek jenengan mlebu ngomah yang sekirane ning omah iku urung ana wong karena jenengan orang pertama, dan misalnya bar lunga bareng-bareng jenengan sing buka lawang, nyekel kunci buka lawang, salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Engko sing gurine kek assalamualaikum. Nek wis ana wonge assalamualaikum kaya umume, ning nek urung ana wonge assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bedane ning kono. Ning misalkan tetap arep dipodo assalamualaikum ya ora apa-apa. Sing penting adalah mengucapkan salam. Tadi walau khala al masjidu minan nas, meskipun di dalam masjid itu tidak ada orang sama sekali, tapi kita harus duweni keyakinan bahwasanya masjid itu layak minal jinni wal malaikat. Di masjid itu pasti ada malaikat, di masjid itu pasti ada jin. Jinnya itu jin yang muslim ya, karena jin itu ada jin yang muslim, ada yang kafir, itu secara keilmuan akidahnya seperti itu. Tapi tadi malaikat, kalau malaikat jelas, karena malaikat itu nur, cahaya. Maka meskipun kita tidak melihat jin, kita tidak melihat malaikat, tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya di masjid itu ada malaikat ataupun jin. Maka tetap kita mengucapkan salam. Bedane nek kono ana menungsane, terus ada orang di dalam masjid menggunakan salam seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nek misalkan belum ada orang, maka kita menggantinya dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu bentuk takrim wa tasrif kita, tahiyat kita kepada